Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita kembali berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat dan menolong kita boleh mengerti pembacaan firman hari ini. Kita doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami kembali mengucap bersyukur buat kebaikan-Mu ketika kami hari ini boleh datang di hadirat-Mu, membuka Alkitab kami, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang memimpin dan membukakan hati dan juga telinga kami, Tuhan, kami tidak mungkin mampu mendengar. Karena itu, Tuhan tolong hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah pergumulan orang saleh, terambil dari Mazmur nomor 69. Saya hanya akan bacakan ayat 1 sampai 7 dan 14. Selebihnya, saudara boleh kemudian baca setelah perenungan hari ini. Demikian firman Tuhan. Doa dalam kesesakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daun. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Ayat ke-14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, Mazmur 69 ini diberikan judul doa dalam kesesakan. Dari cerita, dari kisah yang tadi kita baca, kita melihat ini kisah tentang seorang pemazmur yang merasa kesesakan dari musuh itu begitu luar biasa, seakan-akan seperti sedang menenggelamkan dia. Begitu sesak sehingga air itu digambarkan telah sampai di leher. Tidak ada lagi tempat untuk dia bertumpu atau berpijak. Kemudian ada gelombang air pasang yang menghanyutkan dia. Sebuah penggambaran yang jika kita sebagai pembaca pada hari ini kita membaca, saudara membayangkannya saja itu sudah membuat kita sesak. Tentu ini adalah sebuah metafora yang kemudian pemazmur gunakan untuk mengungkapkan sebuah perasaan kesesakan yang begitu hebat, karena dia harus menghadapi musuh-musuh dan orang-orang yang dikatakan membencinya. Bahkan di ayat 5 dikatakan membenci tanpa alasan. Jumlahnya tidak sedikit, saudara. Dikatakan juga begitu banyak seperti jumlahnya itu rambut di kepala. Mereka hendak membinasakan pemazmur dan memperlakukan pemazmur secara tidak adil. Setidaknya dari sini kita melihat dia dituduh, dia dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak dirampasnya. Bahkan saudara, pemazmur ini dicela, diperlakukan tidak adil, dihina, dibenci orang. Dan jika saudara baca ayat 8-13, bukan karena pemazmur melakukan dosa, tapi justru karena dia tekun mengikuti Tuhan. Saudara, di tengah kesesakan yang luar biasa ini, yang menarik adalah mata pemazmur terus tertuju kepada Allah sebagai sumber pertolongannya yang setia. Dia memohon Allah untuk melepaskannya dari tekanan musuh. Dia memohon belas kasihan Allah untuk boleh melepaskannya. Ada dua doa yang kemudian dia panjatkan. Yang pertama adalah dia memohon kepada Allah agar situasinya ini tidak membuat orang-orang lain yang juga berharap kepada Tuhan kemudian mendapatkan malu. Pemazmur mengkategorikan dirinya sebagai orang yang mencari Tuhan. Yang kedua, doanya adalah berbicara tentang dia memohon agar Tuhan menjawab doanya, tidak menyembunyikan wajahnya dan segera datang untuk membebaskannya.
Saudara, pemazmur kalau kita baca ini dia sangat dan begitu meyakini Allah yang maha tahu. Maha tahu segala kesesakan yang dia alami. Sama seperti Allah dikatakan tahu dan mengenal dirinya di dalam segala kebodohan dan kesalahannya, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sehingga hal ini juga membuat pemazmur yakin betul bahwa Allah yang sama juga pasti akan menjawab dan memberikan pertolongan sesuai dengan waktunya Allah. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini, saudara? Saya pikir tentu hari ini kita pun diperhadapkan dengan permasalahan, kesesakan dari musuh, desakan-desakan, seakan-akan dalam tanda petik ada rawa-rawa kesesakan yang kita alami hari ini. Mungkin yang pertama karena pergumulan hidup kita, karena himpitan ekonomi, atau mungkin kesesakan karena penyakit, ketidakpastian akan masa depan, permasalahan keluarga, konflik dengan sesama, banyak hal saudara yang mungkin bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi betul karena ada musuh yang kemudian membenci kita tanpa alasan, atau hal-hal yang tidak ada alasan yang kita temukan ketika kita menghadapinya. Yang kedua, mungkin kondisi kita hari ini kita mengalami kesesakan dan tidak berhenti di situ. Datang justru karena kita berbuat benar. Datang karena justru kita berjuang untuk iman kita. Dan kemudian kesesakan dan kebencian itu datang dan kita dijauhi oleh orang-orang. Kita dibenci oleh orang-orang. Kita diperlakukan tidak adil. Saudara, jika dua hal ini kita alami hari ini, saudara tidak sendirian. Saudara lihat kepada rekan-rekan saudara seiman kita yang berjuang juga untuk boleh tetap setia dan mengikut Tuhan. Dan hari ini melalui pemazmur kita belajar pertama untuk mengingat bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menutup mata dan telinga dari kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang maha tahu, yang mengetahui segala situasi, kondisi luar dalamnya kita secara pribadi, yang berarti juga mengetahui pergumulan dan kesesakan yang kita hadapi. Dan Allah adalah Allah yang peduli. Yang kedua, tekunlah berdoa dan teruslah berharap kepada Tuhan karena Dia setia. Nantikanlah Tuhan dan percayalah bahwa anak-anak yang menantikannya, dicatat di sini, tidak akan dipermalukan. Dan yang ketiga, berharaplah, berdoalah terus kepada Tuhan. Mintalah Tuhan menjawab kita. Tetapi dengan catatan begini, saudara, di ayat 14 satu kata yang menarik. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Maka doa-doa yang kita panjatkan, saudara, ingat, selalu doakan supaya Tuhan menjawab kita sesuai dengan waktu yang Tuhan berkenan, sesuai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan hikmat Allah, pengetahuan Allah, kebijaksanaan Allah. Dan percayalah kepada waktunya Allah, sekali lagi, karena Allah adalah Allah yang mengasihi kita dan Allah yang setia. Amin. Kita berdoa. Bapa, tidak mudah ketika hari ini kami menghadapi kesesakan dalam kehidupan kami yang beragam. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak adil yang kami rasakan. Tapi kami mau percaya Allah tidak tinggal diam. Kau adalah Allah yang maha tahu, Kau Allah yang setia. Dan kami pun mau percaya dan berharap dan berdoa, Tuhan tolong lepaskan kami, berikan kami kelegaan. Dan kami mau percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami tepat dan sesuai dengan hikmat dan waktunya Allah. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.